akan menunggumu, Biung. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Biung. Bulan purnama sudah muncul. Sebentar lagi biung kamu juga akan datang. Aku akan menangkap biung kamu. Aku tidak akan membiarkan nenek menyakiti biungku. Rupanya kamu berani menantang aku ya. Aku tidak takut dengan nenek. Aku akan melindungi biungku. Jurus tangan besar. Bawa dia Grandong. Ayo bawa. Baik, Ma. Biarkan. Hanya Putri. Hanya Putri. Hanya Putri. Jangan bergerak, atau aku akan menggorok lehermu. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Akhirnya Kisanak sadar juga. Siapa kamu? Di mana aku ini? Apa Kisanak lupa dengan kejadian yang menimpa diri Kisanak? Romo, tunggu dulu, Romo. Aku mau bicara. Rati? Ada apa, Rati? Rati, kenapa kamu diam? Sekarang bicaralah. Sebenarnya apa yang ingin kamu utarakan dengan Romo? Sebenarnya Romo, waktu Biakta menyerangku, dia mengatakan sesuatu. Dia mengancam untuk membunuhku dan seluruh keturunanku nanti jika aku tetap menikah dengan Bandawa. Inilah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Aku harus bisa berperan ganda sebagai Biakta dan Respati. Kurang ajar sekali Biakta. Dia sungguh berani mengancammu seperti itu, Rati. Dengarkan Romo baik-baik. Kamu sangat mencintai Kamandanu, kan? Kalau begitu, apapun yang terjadi, Rati, kamu harus tetap menikah dengan Kamandanu. Jangan pedulikan ancaman Biakta. Karena Romo yakin, Kamandanu pasti akan melindungimu mati-matian dari Biakta. Bulatkan tekadmu, Rati. Romo dan Kamandanu akan selalu melindungimu. Usahaku untuk mengacaukan pikiran Rati sepertinya telah membuahkan hasil. Inilah yang aku mau. Membuat dia jadi bingung dan terus menunda pernikahannya dengan Bandawa. Kenapa penjagaannya seperti ini, ha? Apa mungkin mereka tahu kalau malam-malam seperti ini kita keluar untuk mencari mangsa? Itu tidak mungkin. Kalau memang mereka tahu, mereka bukan saja menjaga-jaga seperti ini, tapi mereka akan langsung menjebloskan kita ke penjara seperti dulu. Lagi pula, suamiku juga tidak menunjukkan kecurigaannya padaku. Berarti kita aman, Bobo. Mungkin karena tadi ada penyusup yang masuk ke sini. Memang siapa penyusup itu? Hah?
kelihatannya sangat ketat seperti ini, Rimbi? Aku juga tidak tahu, Bopo. Tapi yang pasti, tadi suamiku terlihat panik sekali. Sepertinya penyusup itu bukan orang sembarangan. Kalau begini terus-menerus, bisa-bisa kita tidak bisa cari makan di luar, Arimbi. Kalau begitu, Bopo makan saja mereka. Jangan, Bopo. Kalau Bopo melakukan itu, semua rencanaku bisa berantakan. Dan apa yang aku lakukan bisa jadi sia-sia. Tapi Bopo tidak bisa begini terus-menerus, Arimbi. Bopo bisa mati kelaparan. Bersabarlah, Bopo. Aku akan segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu siapa yang harus aku tanyai. Bagus, Arimbi. Mau apa kamu? Jangan so galak kamu, Laksmi. Aku memang tidak ingin cari ribut denganmu. Karena aku punya satu pertanyaan. Dan aku harap kamu mau menjawab. Apa? Apa yang mau kamu ketahui? Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi di Kadipaten ini. Sebenarnya aku malas mengatakannya padamu. Tapi daripada aku melihat kamu yang menyebalkan itu. Baiklah, akan aku kasih tahu. Mereka melakukan ini semua karena tadi ada penyusup yang datang ke istana ini dan ingin membunuh Narirati. Makanya, Paman Kebowinati memperketat penjagaan. Tapi kalau hanya seorang penyusup, aku rasa tidak perlu mengerahkan seluruh prajurit. Pasti ada sesuatu dengan penyusup ini. Dia bukan orang sembarangan. Sampai-sampai kalian begitu tegang melihat. Iya kan? Benar dugaanku kan? Pintar juga kamu. Penyusup itu memang bukan orang yang sembarangan. Dia adalah Biakta, saudara kembar dari Respati. Dia pernah merebut Kadipaten ini dan menguasainya. Ilmunya sangat tinggi dan susah dikalahkan. Orangnya sangat jahat. Pantas saja kalian terlihat begitu tegang. Sekarang cepat menyingkir. Aku tidak mau lagi melayani. Aku belum selesai bicara. Orang bernama Biakta itu kelihatannya benar-benar hebat. Lebih baik kita jangan membuat masalah dengannya. Ya, kalau perlu kita harus berteman dengannya, Rimbi. Ya, berteman. Narirati, ya, aku harus cari tahu masalah ini lebih jelas lagi padanya. Kalau saja Biyung ada di sini, aku pasti bisa meminta pendapatnya. Jadi, aku tidak akan sebingung ini memikirkan apa yang sebaiknya aku lakukan. Eyang? Ada apa, Eyang? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Aku dengar ada kejadian besar di istana ini. Ada seorang penyusup bernama Biakta masuk dan ingin membunuh. Ada kejadian sebesar itu. Tapi kamu tidak memberitahu aku. Apa kamu memang tidak menganggap aku sebagai istri dari Eyang? Bukan begitu, Eyang. Tolong jangan salah paham dulu.
Aku sama sekali tidak bermaksud menyembunyikan hal ini dari Eyang. Kalau begitu, sekarang cepat ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu diam? Baiklah. Kamu tidak mau cerita padaku. Aku akan bilang pada Eyang, kalau kamu memang tidak suka aku menjadi istrinya. Tunggu dulu Eyang. Baiklah, aku akan menceritakannya untuk Eyang. Sekarang kamu ceritakan dengan jelas. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Seperti yang Eyang sudah ketahui, Byakta kesini memang untuk membunuhku. Tapi sebenarnya, dia juga mengancamku agar tidak jadi menikah dengan Bandawa. Ternyata ada juga masalah ini. Baguslah, aku bisa memanfaatkannya untuk kepentinganku sendiri. Bopo belum sehat. Kenapa keluar? Tidak apa-apa, Ger. Bobo bosan, harus terbaring terus. Kamu jangan terlalu memaksakan diri, Anggareksa. Salam hormat, Kanjeng. Nanti lukamu semakin parah. Terima kasih atas perhatian, Kanjeng. Kalau boleh hamba tahu, ada masalah apa Kanjeng Sudi mampir ke rumah hamba? Kedatanganku kemari ingin memastikan apa benar Dwi Pangga datang kemari. Satu lagi, aku ingin menanyakan, kenapa Byakta masih hidup? Bukankah kamu sudah membunuhnya? Iya, Kanjeng. Hamba sudah benar-benar membunuhnya. Tapi ampun beribu ampun. Hamba sendiri tidak mengerti mengapa Byakta masih hidup sampai sekarang. Jelas-jelas hamba buang mayatnya ke jurang, Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Mungkin Byakta punya 9 nyawa, sehingga dia sering lolos dalam kematian. Sepertinya kita harus terus waspada, dan hamba yakin Byakta akan kembali untuk merebut Manguntur dan Kurawan. Kalian benar sekali. Byakta tidak akan pernah mati. Dia akan terus membayangi kalian. Baiklah, aku akan pergi. Permisi. Maafkan saya, Kisanak. Saya sudah berusaha semampu saya. Tapi saya tidak dapat menyembuhkan luka Kisanak yang terbakar. Sekarang terpaksa Kisanak hidup dengan wajah seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Ini bukan salahmu. Jadi tidak ada lagi yang perlu dimaafkan dari hal ini. Hanya saja, aku tidak menyangka wajahku akan berubah seburuk ini. Sampai-sampai aku pun tidak sanggup melihat wajahku ini di dalam air. Aku takut tidak akan ada yang mengenaliku lagi. Inilah yang aku khawatirkan. Aku tidak akan bisa kembali ke keluargaku. Jangan sedih, Kisanak. Meskipun saya sudah berusaha menyembuhkan dan memulihkan luka Kisanak seperti semula, tapi aku punya cara untuk mengatasi hal ini. Kisanak bisa mendapatkan wajah lagi, tapi bukan seperti dulu. Wajah Kisanak bisa berubah menjadi orang lain. Maafkan hamba, Kisanak.
Gimana nih Kang Mas? Biarta masih hidup. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan sesuatu. Kamu benar. Kita harus mencari dan menemuinya. Untuk apa Kang Mas melakukan itu? Itu sama saja Kang Mas mencari mati. Kang Mas ingin tahu bagaimana Biarta. Aku yakin Biarta muncul kembali karena ingin balas dendam dan menguasai Bangungkur. Untuk itu, aku harus bertemu dengannya sebelum itu terjadi. Karena kalau kita berada di pihak Biarta, kita akan aman. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuh kita. Benar juga Kang Mas. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Sekarang ayo kita cari dia. Tunggu. Ada hal yang harus aku selesaikan lebih dulu. Apa itu Kang Mas? Pergi dari Manguntur, Romo. Iya. Dengan begitu, kamu akan aman dari Biarta. Benar, aku. Seperti yang kita ketahui bersama. Biarta tidak akan lama lagi akan menyerang kadipaten ini dan menguasainya lagi. Aku yakin sekali. Jadi, sebelum itu terjadi, kita harus menyelamatkan diri dulu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau meninggalkan Bandawa. Karena sudah kuputuskan. Sekarang ini hidup dan matiku adalah di samping Bandawa. Dan aku tidak mau pergi sejengkal pun darinya. Jangan bodoh, Laksmi. Kamu juga tahu kan, kalau cintamu pada Bandawa itu sia-sia. Dia itu calon suami Nerati. Dan walaupun mereka gagal menikah, bukan berarti mereka tidak akan menikah. Mereka tinggal akan menunggu waktu, Laksmi. Kapan pernikahan mereka itu akan berlangsung? Tidak peduli, Romo. Aku tidak mau memulai kebodohanku yang kedua kalinya. Meninggalkan Bandawa dan hidup bersama lelaki lain. Itu malah membuatku makin menderita. Jadi, kalau Romo dan Paman mau pergi, silakan saja. Aku tidak akan ikut. Karena sekarang ini, aku bertahan hidup hanya untuk Bandawa. Bukan untuk yang lainnya. Kamu itu benar-benar keras kepala, Laksmi. Aku harus kembalikan pedang ini pada Dimas Kanjeng. Aku rasa dia bisa lebih memanfaatkan pedang ini untuk membunuh Biarta. Dwi Pangga, kenapa kamu terlihat sedih, Ger? Apa kamu tidak rela melepas pedang itu? Bukan begitu, Bopo. Aku hanya merasa sangat malu. Aku pikir aku sudah membunuh Biarta, tapi apa? Dia hanya mempermainkanku. Tidak apa-apa, Ger. Apa yang kamu lakukan sudah membuat Bopo bangga. Terima kasih, Bopo. Aduh, perutku mual. Biung! Biung! Ada apa kalian kesini? Kansa kangen sama kamu. Dari kemarin dia selalu memanggil kamu Biung, Biung, Biung. Bikin pusing kepalaku saja. Aku kangen sama Biung. Ada apa di perut Biung? Apa maksudmu, Kansa? Ada sesuatu di perut Biung. Sesuatu? Ayo, kamu jangan berani menyentuh aku. Aku sudah bilang, kalau tidak ada keperluan jangan ke sini. Sekarang kalian keluar. Keluar! Kansa, cepat kamu keluar. Bopo sama Biungmu mau bicara. Cepat keluar. Keluar! Mau bicara apa kamu? Menyebalkan. Kenapa sih Bopo dan Biung selalu bertengkar? Bosan, bosan. Hei Baju, kenapa kamu bohong? Mau bicara apa kamu? Baju! Kamu sudah hamil ya? Kurang ajar! Aku tidak hamil. Aku penasaran apa yang mereka bicarakan ya. Alah Sambi, terus terang sajalah. Kamu pasti sedang hamil kan? Dasar otak udang. Jangan sembarangan kalau bicara ya. Sambi, kamu itu ratu pembohong. Orang lain bisa kamu bohongi, tapi aku tidak. Aku sudah curiga waktu kamu melawan lampir. Keadaan kamu lemah. Sekarang terus terang, siapa Bopo janin di dalam kandunganmu? Aku sudah bilang aku tidak hamil.
Baik, baik. Aku akan mencari tahu sendiri siapa bopo janin di dalam kandunganmu. Hah? Anak Dumret, sedang apa kamu di sini ya? Pasti kamu sedang menguping pembicaraan bopo, ya kan? Aduh, Bopo sakit. Tadi kan Bopo marah sama Biung. Kok aku jadi kena sasaran? Anak Dumret, sekali lagi kamu menguping pembicaraan bopo dan biungmu, bopo akan marah. Hah? Dasar anak Dumret. Hah? Makan. Dasar kurang ajar. Aku harus mencari tahu apa benar si Sambi itu hamil. Dasar Dumret. Cermin ajaib, tunjukkan apa benar Sambi itu hamil. Sayang, kamu adalah kunci keberhasilanku. Kelak, kamu harus menjadi anak yang hebat dan kuat seperti Biung dan bopomu. Dasar Dumret! Ternyata benar si Sambi itu benar-benar hamil. Aku harus cari tahu siapa yang menghamili Sambi. Cermin ajaibku, tunjukkan siapa yang menghamili Sambi. Biakta, tunggu pembalasanku. Aduh, Bopo, Lara. Sedang apa kamu sini ya? Sudah Bopo bilang jangan ke sini. Makanya jangan suka nguping. Oh, kenapa sih aku selalu kena sial? Berani sekali kamu membuat keonaran di tempatku. Kau harus mati di tanganku berdua. Karena kau telah menghamili istriku. Istrimu hanya wanita bina. Dia sendiri yang menawarkan diri kepadaku. Kurang ajar. Aku tidak akan melepaskanmu. Dasar Dumret. Tunggu dendamku, Biaksa! Ada apa, Respati? Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa, Romo. Hanya ada pengacau gila yang berusaha masuk ke dalam istana kita. Tapi aku sudah berhasil mengusirnya. Bajil, kamu kenapa, Bajil? Aku ingin membunuh selingkuhanmu, Biakta! Lalu apa hasilnya, Bajil? Oh, aku tahu. Pasti Biakta ingin membunuhmu, kan? Bajil.
Bajil, dia itu bukan tandinganmu. Sambi, kamu jangan meremehkanku, Sambi. Aku banyak cara untuk melumpuhkannya. Terserah kamu mau bilang apa, Bajil. Tapi ingat, Biakta itu lebih tangguh dari kamu. Dan ketangguhannya itu akan membuat dia menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan kamu tahu, Bajil, aku akan membuat anak ini menjadi anak untuk mendapatkan apapun dari Biakta. Sambi! Ingat, Sambi. Aku akan membunuh anak harammu itu. Jangan harap anakmu itu lahir di dunia ini. Laki-laki tua ini benar-benar hebat. Dialah yang harus aku waspadai. Dia punya 1001 macam cara untuk menghancurkanku. Maaf, Kanjeng. Apa gerangan sampai Kanjeng mendatangi? Kedatanganku kemari ingin meminta bantuanmu, Ranubaya. Kamu pasti sudah mendengar kalau Biakta masih hidup. Iya, kamu mendengar. Lantas? Itulah yang sangat aku khawatirkan, Ranubaya. Biakta pasti akan membuat kekacauan di mana-mana. Kita harus bisa menghentikannya. Iya. Yang penting sekarang ini, Kanjeng jangan terlalu gegabah. Dulu hamba menciptakan pedang naga emas khusus untuk mengalahkan Biakta. Sekarang biarkan hamba memikirkan bagaimana caranya untuk mengalahkan kebatilan Biakta. Aku harus tahu apa yang ingin kamu lakukan untuk membunuhku. Kenapa Kamas menemuiku secara diam-diam? Kenapa tidak datang saja ke istana Manguntuh? Aku tidak masuk ke istana Manguntuh bukan karena aku takut, Dimas. Aku hanya masih belum siap. Aku belum siap jika harus bertemu dengan Ratih. Aku kembalikan pedang ini padamu. Aku harap dengan pedang ini di tanganmu, kamu dapat menghentikan kejahatan Biakta. Terima kasih, kamu. Lakukan tugasmu dengan baik. Hamba sudah menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih. Kamu sudah menjadi manusia seutuhnya. Selamatkanlah anakmu Andini. Anakmu dalam bahaya. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungimu, anakku. Iya, Yang Mulia. Hamba pergi dulu. Bulan purnama telah muncul. Saat ini Andini pasti sudah berubah sosok menjadi manusia seutuhnya. Aku harus bergegas untuk menemuinya. Bulan purnama sudah tiba. Itu artinya ikan sialan itu akan berubah menjadi manusia. Dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Aku harus bisa memiliki kekuatan. Tidak. Aku tidak boleh pergi. Kondisiku sedang lemah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan calon anak biata ini. Aku punya ide. Lebih baik aku biarkan saja nenek Peot itu mengalahkan ikan sialan itu. Setelah itu baru aku pikirkan bagaimana cara mengalahkan nenek tua itu. Iya, ya. Krishna. Akhirnya kamu keluar juga, Andi. Sudah lama aku menantimu untuk aku jadikan budakku. Aku tidak akan pernah menjadi budakmu, nenek tua. Jangan pikir kamu akan bisa mengalahkanku, Andini. Hati-hati, Biung! Biung merindukanmu, nak. Aku juga, Biung. Aku selalu berdoa kepada Dewata supaya aku bisa bertemu dengan Biung. Doaku terkabul. Aku senang sekali bisa bertemu dengan Biung. Maafkan Biung, nak. Biung membiarkanmu sebatang kara. Sekarang Biung sudah menjadi manusia seutuhnya. Dan Biung berjanji akan selalu ada di dekatmu. Paman Dwi Pangga mencari Biung. Kakang Dwi Pangga. Kata Paman suaminya Biung. Apa itu arti kalau aku anaknya Biung? Iya, nak. Benar dia bopomu. Biung akan membawamu bertemu dengannya dan akan memberitahunya bahwa kamu adalah anaknya. Benar, Biung? Tapi sebelumnya, izinkan Biung menyalurkan kesaktian Biung pada dirimu. Karena Malampir itu sangat menginginkan kesaktian Biung. Dan Biung yakin, hanya di dalam dirimu kesaktian itu akan aman. Pejamkan matamu, nak.
aku! Mesin! 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 Tunggu aku, Mesin! Ini aku, Byakta! Byakta, dia ada di sini. Syukurlah, Mesin. Akhirnya kamu mendengarkanku. Kemarilah. Matilah kamu, Byakta. Penjahat sepertimu pantas dimusnahkan. Kamu sudah membuat kacau keluarga dan kadipatenku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Mesin, hentikan! Aku ini bukan Respati, Mesin. Aku ini Byakta. Aku tidak akan berhenti, Byakta. Kamu harus terima balasan dariku. Sampai mati pun, aku akan selalu membencimu. Rasakan itu, Byakta. Kenapa Mesin begitu marah kepadaku? Maafkan aku, Mesin. Sayapku. Mesin. Jahanam kamu, Byakta. Kamu Maafkan benar-benar aku, Mesin. berdebah. Aku melakukan semua ini supaya kamu tidak meninggalkanku. Aku ini Byakta, orang yang mencintaimu, Mesin. Aku berjanji akan merubah wujudmu kembali menjadi manusia. Sekarang ikut aku. Bandawa, apa kamu habis bertemu dengan Arya? Iya, Ratu. Kang Mas Dwi Bangga datang untuk menyerahkan pedang naga emas ini padaku. Dia datang ke sini tanpa mau menemuiku. Dia bilang dia tidak sanggup melihatmu dan ingin menjaga perasaan yang lainnya. Jadi dia memilih untuk tidak masuk ke dalam istana ini. Sepertinya dia memang ingin melupakan semuanya, termasuk melupakan cintanya padamu, Rati. Aku berharap aku segera bisa menyelesaikan tugasku untuk menghentikan kejahatan Byakta, agar kita segera bisa menikah, Rati, dan membentuk keluarga yang bahagia. Itu juga yang sangat aku harapkan, Bandawa. Aku sangat mencintaimu. Dan itulah yang membuat aku sama sekali tidak ragu untuk menikah denganmu. Tapi sebelumnya, aku ingin meminta satu bantuan darimu. Bantuan apa, Rati? Katakan saja. Aku sungguh tidak tega melihat keadaan Kanjeng Putri sekarang. Dia sudah kehilangan segalanya, Bandawa. Tolong semangati dia, agar dia bisa cepat sembuh. Tidak, Rati. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu bisa membuatmu sedih. Dan aku tidak ingin melihatmu seperti itu. Aku lebih tidak ingin melihat Kanjeng Putri terpuruk. Bagaimanapun juga, dia adalah bibiku, Bandawa. Bandawa, aku mohon, tolong bantu aku. Baiklah, Rati. Aku akan turuti permintaanmu. Tapi kamu harus tahu, aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Aku tahu itu. Bandawa, Bagaimana keadaan Kanjeng Putri? Apa sudah membaik? Seperti yang kamu lihat, Bandawa. Aku akan merasa baikan kalau kamu melihatku. Hamba akan merasa senang jika melihat Kanjeng Putri sembuh. Untuk itu hamba minta, lekaslah sembuh Kanjeng Putri. Kenapa buburnya belum dimakan Kanjeng Putri? Aku tidak berselera makan, Bandawa. Kalau Kanjeng Putri tidak mau makan, bagaimana bisa cepat sembuh? Aku mau makan dari tanganmu. Apa kamu keberatan menyuapi aku? Baiklah, hamba akan menyuapi Kanjeng Putri. Bandawa begitu perhatian padaku. Apa ini artinya? Dia sudah mulai jatuh cinta padaku. Apa? Jadi sekarang Bandawa sedang di kamar Laksmi dan sedang bermanja-manjaan dengannya? Iya, benar sekali, Kanjeng. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mesranya Kanjeng Putri Laksmi menyuapi Bandawa. Seperti seorang kekasih saja.
Kanjeng, hamba tidak habis pikir. Kenapa Bandawa setelah gagal menikah dengan Narirati, sekarang malah mendekati Putri Laksmi? Oh, hamba tahu. Pasti pernikahan yang kemarin gagal itu sengaja. Iya. Karena Bandawa diam-diam menyukai Putri Laksmi. Hah? Ya kan? Aku tidak boleh kalah dari Laksmi. Aku harus bisa mendapatkan Bandawa. Kanjeng, menurut saya, Kanjeng itu harus lebih berhati-hati dengan Kanjeng Putri Laksmi. Karena dia itu perempuan yang sangat licik dan sangat berbahaya. Ya, makanya dia itu bercerai dengan suaminya. Ya, Pangeran Bentar. Ya. Sial, lepas dari pelukan Narirati, Bandawa malah masuk ke dalam pelukan perempuan pembuat onar itu. Kasihan sekali dia. Pasti sekarang Buto Ijo jelek itu sedang kepanasan karena api cemburu. Biung! Aduh, Parwati, kamu mengejutkan Biung. Ada apa? Aku benci sama Biung. Biung mengecewakan aku. Memangnya Biung salah apa? Kenapa kamu benci sama Biung? Kenapa? Aku dengar semuanya. Biung membela Buto Ijo untuk melawan Bandawa. Biung tahu, aku mencintai Bandawa, Biung. Harusnya Biung membela aku. Parwati, ternyata kamu marah-marah sama Biung karena itu. Dengar ya, mana mungkin Biung membela orang lain, bukan anak sendiri. Itu tidak masuk akal. Dengar, Biung melakukan itu karena pura-pura. Lagi pula, mana mungkin Bandawa menyukai Buto Ijo jelek seperti dia. Iya ya, Biung benar juga. Iyalah, Biung pasti mendukung anak sendiri, ya kan? Maafkan aku ya, Biung. Aku sudah marah-marah sama Biung. Iya, senang. Tidak apa-apa. Biung sedang senang. Buto Ijo itu pasti sedang kepanasan. Rasakan. Messi, kamu tidak perlu takut, Messi. Di kamar ini, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Aku tidak akan mengurungmu. Maafkan aku, Messi. Aku sangat mencintaimu. Tunggulah sebentar. Aku akan mengambil obat untuk mengobatimu. Tenanglah, Messi. Jujur, aku sangat menyesal telah melakukan semua ini kepadamu. Tapi kamu tenanglah. Aku akan membawamu kepada Dewi Sambi. Karena dia sudah berjanji untuk mengubahmu kembali, merubah wujud menjadi manusia. Dengan begitu, aku bisa merasakan cintamu. Tidak, dia tidak boleh membawaku pada Dewi Sambi. Dia tidak boleh mengubahku sekarang. Aku harus pergi dari sini. Kamu harus sabar ya. Aku akan mempersiapkan kuda. Setelah itu, kita akan ke tempat Dewi Sambi. Jendela kamar ini tertutup semua. Bagaimana aku bisa keluar dari kamar ini? Gusti Jagat Dewa Batara, tolong lindungi aku dari cengkraman Byakta. Biung, kemana Biung? Kenapa Biung tidak datang menemuiku hari ini? Padahal aku sangat membutuhkan Biung. Hatiku sedang resah. Biung di mana? Temui aku, Biung. Aku sangat membutuhkan Biung. Keluarlah, Biung. Biung? Eyang,
Tadi Eyang mendengarmu memanggil Biyung. Aku... Eyang tidak boleh curiga padaku. Aku belum boleh menceritakan keadaan Biyung yang sebenarnya pada Eyang. Aku sedang mencari Biyung Kanti, Eyang. Iya, Biyung Kanti. Tadi aku melihatnya bersama Parwati di sekitar sini. Maaf, Eyang, aku harus pergi. Aneh sekali, Ranti. Tidak biasanya dia memanggil Kanti. Masalahnya, dia dan Kanti tidak pernah akrab. Gusti Jagat Dewa Batara, tolong cegah dia membawaku ke Dewi Sambi. Hamba benar-benar memohon padamu. Hormatku Kanjeng Respati. Hamba ingin memberikan surat ini pada Kanjeng. Surat apa itu? Hamba kurang tahu Kanjeng. Seseorang utusan menyerahkan surat ini dan hamba diperintahkan menyerahkan surat ini pada Kanjeng. Surat ini dari Mesin. Lalu siapa burung ini? Proses pengobatanmu sudah selesai. Secara keseluruhan, wajahmu sudah sembuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin wajahku seperti ini. Tidak mungkin.
wajahku seperti ini? Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi pada aku? Kenapa? Dengan wajah seperti ini, pasti keluargaku tidak akan lagi mengenaliku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa? Oh, Dewa Jagat Batara! Apakah kau belum puas? Apakah kau belum puas terhadap diriku? Ah! Selama ini aku selalu berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik. Tapi apa yang kau lakukan padaku? Apa? Aku sudah cukup sabar. Di saat kau memisahkanku dengan Ana dan istriku, bahkan aku juga cukup sabar. Di saat kau mengambil ingatanku, tapi sampai kapan aku harus bersabar? Sampai kapan? Jangan bersedih, Respati. Sang Yang Widi pasti punya maksud lain untukmu. Dia selalu menyayangi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Jadi, janganlah putus asa. Ini adalah kesempatan buatmu. Kebahagiaan akan datang menyambutmu. Tersenyumlah. Syukurlah kamu kembali. Aku sungguh mencemaskanmu. Terima kasih banyak, Agung. Tabib sudah terlalu banyak menolong saya. Tanpa pertolongan tabib, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Berterima kasihlah kepada Sang Jagat Dewa Batara. Aku ini hanyalah perantara untuk membantumu. Tapi apa kamu, maksudmu, wajahmu? Saya sudah menerima dengan lapang dada, Tabib. Seperti apa yang pernah Tabib katakan pada saya. Agar kita selalu berserah diri kepada Sang Widi. Syukurlah, aku lega mendengarnya. Sekarang, apa rencanamu? Izinkan saya untuk pergi dari sini, Tabib. Masih banyak hal yang harus saya selesaikan. Tapi saya berjanji, suatu saat nanti, saya akan kembali kemari untuk membalas semua kebaikan Tabib. Aku melakukan semua ini bukan untuk mengharapkan imbalan. Aku tulus membantumu. Tunggu aku sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Ini bekal untukmu. Sedikit kepeng. Terima kasih banyak, Tabib. Berhati-hatilah. Semoga Sang Yang Widi selalu melindungimu. Oh, Jagat Dewa Batara. Bagaimana ini?
Celakalah aku kalau Byakta dan Dewi Sambi sampai tahu aku adalah Padmini. Mereka bisa segera membunuhku. Aku akan tahu siapa kamu sebenarnya. Karena aku akan membawamu ke tempat Dewi Sambi. Kamu sering sekali ke sini. Apa kamu ingin menjengukku? Sudahlah, Sambi. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan. Kamu harus merubah burung itu menjadi manusia. Kenapa sih? Kamu penasaran sekali dengan burung itu? Burung itu sudah membodohiku, Sambi. Kamu pernah bilang kepadaku, burung itu adalah mesin. Aku yakin itu bukan mesin. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Jangan-jangan itu Padmini. Padmini? Sambi, apa yang kamu ketahui tentang Padmini? Katakan, apa yang kamu ketahui tentang Padmini? Aku merubahnya menjadi ekor burung. Jadi kamu selama ini dalang di balik hilangnya Padmini? Oh, aku tahu. Pantas burung jelek itu selalu menyerangku. Ternyata dia adalah jelmaan Padmini. Jangan terlalu yakin, Byakta. Karena aku sendiri pun belum yakin kalau itu adalah Padmini. Waktu itu aku merubahnya menjadi burung kecil yang lemah. Bukan seperti itu. Lalu kenapa kamu tidak merubahnya menjadi manusia? Baiklah, aku akan membantumu untuk merubahnya menjadi manusia. Tapi tidak semudah itu. Untuk merubahnya, aku membutuhkan tenaga yang sangat besar. Tapi kamu harus berhati-hati, Sambi. Burung itu sudah berhasil mengacaukan istana Manguntung. Kamu benar, Byakta. Bagaimana kalau kita masukkan dia ke dalam sangkar batu? Dia pasti tidak akan bisa kemana-mana. Apalagi kalau kita mengumpulkan tenaga kita berdua. Ayo. Baiklah, Sambi. Kita berhasil, Sambi. Sadarlah, Andini, aku mohon. Andini. Biung kenapa, Bopo? Kenapa Biung tidak mau bangun? Siapa yang kamu panggil Bopo? Siapa Biung? Biung. Andini. Kakang Dipangga, Krishna. Katakan padaku, sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku sedang menurunkan ilmuku pada Krishna, Kakang. Tapi tidak sengaja, justru ilmu itu terserap olehmu. Maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud untuk seperti itu. Tidak, Kakang, ini bukan salahmu. Aku senang sekali bisa berkumpul seperti ini lagi, bersama anakku dan suamiku. Aku tidak pernah membayangkan bisa berkumpul seperti ini lagi bersama kalian. Aku juga senang, Biung. Aku sekarang punya Bopo dan Biung. Aku sayang sama kalian berdua. Andini, katakan, apa Krishna anakku? Iya, dia adalah anakmu, Kakang. Aku sungguh bahagia mempunyai anak sehebat kamu, Krishna. Aku juga. Aku senang sekali, Andini. Kita bertiga dapat berkumpul. Aku berjanji, kita tidak akan berpisah lagi. Sungguh. Kurang ajar. Putri Duyung itu bisa kabur dari. Dia
benar-benar menantangku. Kita mau cari kemana lagi Dewi itu, Mak? Aku sudah lelah sekali. Daripada kita mencari Dewi itu tak tahu kemana, lebih baik tunggu saja Dewi itu sampai muncul sendiri. Tidak. Kita harus mendapatkan Putri Duyung itu malam ini juga. Kita harus mencarinya. Istana ini tidak ada yang berubah. Tetap saja seperti saat aku meninggalkan. Jika aku berpakaian seperti ini, mungkin saja Biakta akan langsung mencurigai. Tidak, aku tidak boleh gegabah menghadapi orang licik seperti Biakta. Aku harus bermain taktik. Istana ini tidak ada yang berubah. Tetap saja seperti saat aku meninggalkan. Jika aku berpakaian seperti ini, mungkin saja Biakta akan langsung mencurigai aku. Tidak, aku tidak boleh gegabah menghadapi orang licik seperti Biakta. Aku harus bermain taktik. Siapa kamu? Jika aku mengaku-ngaku diriku sebagai Respati, mereka pasti akan menganggapku gila dan menjebloskanku ke dalam penjara. Ayo tangkap dia. Apa ini? Lepaskan! Romo. Biakta. Aku tidak akan memaafkanmu, Biakta. Sudah cukup kamu merusak hidupku. Aku tidak akan lagi membiarkanmu mempermainkan aku. Sudah tiba saatnya aku akan membongkar Romo, ini aku Romo. Respati anakmu. Apa Romo tidak mengenaliku lagi? Wajahku memang sudah berubah, tapi jiwa dan hatiku tetap sama, Romo. Respati. Aku ini Respati, putra Romo. Lepaskan aku! Lepaskan! Siapa dia? Sepertinya dia seorang penyusup panjang. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Saat dia sedang mengintai istana Kurawana. Bohong! Maaf, Kanjeng. Saya seorang rakyat yang butuh keadilan, Kanjeng. Lepaskan! Lepaskan dia. Baik, Kanjeng. Baik. Katakan, apa maumu? Jika aku mengatakan semua pada Romo, pasti Romo tidak akan percaya padaku. Apalagi dengan keadaan wajahku yang sudah berubah. Aku harus mencari cara lain untuk membongkar kejahatan Biakta. Maaf, Kanjeng. Hamba hanya seorang rakyat biasa yang butuh keadilan. Hamba tahu Kanjeng Tumenggung adalah seorang yang bijaksana dan selalu membela rakyatnya yang lemah.
Beberapa hari yang lalu, sapi hamba dirampok, Kanjeng. Dan seekor sapi saya itu merupakan tumpuan hidup hamba, Kanjeng. Hamba butuh keadilan, Kanjeng. Jadi kamu datang kemari hanya ingin melaporkan kehilangan sapi? Sendiko, Kanjeng. Prajurit! Baik, Kanjeng. Cepat usut masalah ini. Bantu laki-laki ini menemukan sapinya kembali. Daulat, Kanjeng. Kamu bisa tenang sekarang. Prajuritku akan segera membantu kamu. Terima kasih, Kanjeng. Sepertinya Byakta sudah menguasai benar seluk-beluk istana Kurawan. Dia juga berhasil mempengaruhi pikiran Romo. Akan semakin sulit buatku untuk membongkar kejahatan Byakta. Oh, jagat Dewa Batara, tolong aku, bantu aku. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya tidak ada lagi cahaya terang untukku. Tolong kalian cari burung peliharaanku yang hilang. Burung itu memiliki bulu yang sangat cantik dan juga suara kicauan yang merdu. Baik, Kanjeng. Biung di mana? Jangan membuatku cemas, Biung. Tolong tunjukkan di mana keberadaan Biung. Ratih, kamu semakin cantik, nak. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja kan? Apa kamu merindukan Bopo? Bopo sangat merindukanmu, nak. Ratih, kamu semakin cantik, nak. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja kan? Apa kamu merindukan Bopo? Bopo sangat merindukanmu, nak. Hei, jangan dia. Jangan. Aku yang salah. Aku yang tidak memperhatikan jalan. Maafkan aku, Tuan. Aku sungguh tidak sengaja. Ratih memanggilku Tuan. Putriku sendiri tidak mengenaliku. Dasar bodoh. Dengan wajahku yang seperti ini. Ratih atau siapapun tidak akan mungkin bisa mengenaliku kalau aku ini Respati. Tuan tidak apa-apa kan? Kenapa dengan laki-laki itu? Maaf, Kanjeng Putri. Burung Kanjeng Putri yang Kanjeng Putri cari tidak kami ketemukan. Sebaiknya kita kembali ke istana Kanjeng Putri. Hamba takut Kanjeng Kebawinarang akan marah. Baiklah. Kamu kemana saja, Rati? Sudah seharian aku mencarimu. Aku sedang mencari biungku Bandawa. Tapi aku juga tidak menemukannya. Sabar, Rati. Saat ini, Kanjeng Respati, Kanjeng Kebawinarang, dan Kanjeng Danadiaksa sudah menyuruh para prajurit untuk mencari biung. Tapi bagaimana mungkin mereka menemukannya? Sementara biungku sudah berubah menjadi seekor burung. Burung? Iya, Bandawa. Ternyata selama ini burung yang selalu bersarang di kamarku adalah biungku. Maksud kamu, burung itu bukan jelmaan Messi? Burung jelmaan Messi? Aku
sama sekali tidak mengerti maksudmu. Kanjeng Respati pernah memberikan tugas padaku untuk mencari seekor burung. Beliau bilang, burung itu adalah jelmaan Messi. Jadi, Bobomu tahu tentang masalah ini? Iya, Rati. Dan aku diperintahkan untuk merahasiakan hal ini. Tapi, Rati, kenapa kamu bisa yakin kalau burung itu adalah jelmaan Biung? Biung sendiri yang memberitahukannya padaku, Bandawa. Dia dapat melihat dan bahkan memegang keris gentala cakra. Sehingga aku sama sekali tidak ragu bahwa dia benar adalah biungku. Bandawa, apa kamu ragu? Kamu pasti tidak percaya semua ucapanku, kan? Tidak, Rati. Aku percaya padamu. Tapi yang membuat aku bingung, kenapa Biung bisa menjelma menjadi burung? Itu juga yang sedang aku pikirkan. Sekarang aku harus bagaimana ya? Di mana aku harus mencari biungku? Tenang, Rati. Kita akan mencarinya bersama-sama. Biung, aku dan Bobo sudah tidak sabar lagi memakan masakan Biung. Oh, Bobo, kamu kali yang sudah lapar. Ini sudah matang masakannya. Dari baunya saja sudah enak. Pasti makanannya enak. Siapa dulu yang masak? Namanya siapa, Bobo? Ya biungmu lah. Masa Bobo? Terima kasih. Ayo cepat makan. Jangan lupa berdoa pada Sang Hyang Widi supaya makanan ini diberkati olehnya. Krishna, makannya jangan cepet-cepet. Nanti kalau kamu makannya cepet-cepet seperti itu, perut kamu tambah buncit. Mau kamu? Ah, Bobo serius. Beneran. Makan lagi. Biung, Bobo. Karena Biung sudah memasak makanan yang enak untukku, Biung dan Bobo mau nggak mendengar permainan serulingku? Ayo mainkan. Biung mau mendengarkannya. Yang enak ya. Akhirnya kita temukan juga mereka. Grandong, mereka ada di dalam rumah itu. Benar, Malampir. Duyung, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam. Suara siapa itu? Itu suara Malampir. Ya, benar, Biung. Biar aku saja menghadapinya. Krishna, jangan! Jadi jahat yang selalu menggangguku. Krishna. Duyung, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam. Suara siapa itu? Itu suara Malampir. Ya, benar, Biung. Biar aku saja menghadapinya. Krishna, jangan!
kalian sedang berbahagia berkumpul kembali. Tapi sayang, kebahagiaan itu akan hilang. Aku akan membawa Andini. Aku tidak akan membiarkan Nenek menyakiti biungku. Rupanya kamu amat membela biung kamu, bocah tengek. Tapi tidak ada urusan sama kamu. Berikan cincin itu padaku, Duyung. Berikan, Duyung. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan cincinku jatuh ke tangan orang jahat sepertimu, Malampir. Nyalimu cukup besar, Andini. Kamu cukup membuat aku marah. Hadapi aku dulu, Krishna. Aku tidak membunuhmu, Nenek Lampir. Cepat pergi dari sini dan jangan ganggu kami lagi. Sebentar lagi, aku akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bagaimana, Sambi? Apa kamu sudah siap? Aku sudah menyiapkan segalanya. Ayo, Sambi. Siap! Burung itu kabur! Kurang ajar! Ayo kita kejar. Jebak! Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Biung, tidak ada gunanya kita bekerja sama dengan Buto Ijo, Biung. Yang ada, kita dimanfaatkan sama dia. Kalau begini terus, akan jadi dayang seumur hidup. Dayang seumur hidup? Tapi cabang bayi, Biung tidak mau. Aku juga tidak mau, Biung. Impian terbesarku adalah menjadi putri Mahmud. Nah, Biung, kita harus mencari siasat lain. Kita harus cari cara lain untuk merubah nasib kita. Iya, Biung juga tahu. Harus mencari siasat lain, tapi apa? Ayo kita pikirkan, Biung. Aha! Biung tahu caranya. Ya. Bagaimana, Biung? Aku setuju, Biung. Pasti berhasil. Kanjeng Putri, ini kami bawakan bubur. Kelihatannya seharian ini Kanjeng Putri belum makan apapun. Kalau Kanjeng mau mandi, akan siapkan. Aku tahu siapa kalian. Kalian tidak mungkin baik dan perhatian padaku kalau tidak ada maksud. Jadi kalian jangan basa-basi. Mau apa kalian kesini? Kanjeng tahu saja kalau kami kemari ada maksud. Hamba hanya ingin menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Apa maksudmu? Sudah bukan rahasia umum lagi.
kalau Kanjeng ingin menjadi tumenggung di kadipaten ini. Hamba bisa membantu Kanjeng mendapatkan posisi itu. Tapi Kanjeng harus menjadikan hamba sebagai permaisuri Kanjeng. Kanti, apa kamu lupa? Kamu itu cuma seorang dayang. Hai, Kanjeng. Kanjeng tidak boleh bicara seperti itu. Hamba ini dayang kepercayaan Kanjeng Kebawinara. Dengan kepandaian hamba, hamba bisa melakukan apapun tanpa seorang pun mencurigai hamba. Hamba bisa saja dengan membunuh Kanjeng Kebawinara. Bagaimana Kanjeng? Ini adalah kesempatan yang langka bagi Kanjeng. Kalau hamba bisa membunuh Kanjeng Kebawinarang dan dia mati, secara otomatis, sebagai adik kandung Kanjeng Kebawinarang, Kanjeng bisa langsung naik tahta menggantikan posisinya. Kepandaian hamba, hamba bisa melakukan apapun tanpa seorang pun mencurigai hamba. Hamba bisa saja dengan membunuh Kanjeng Kebawinara. Bagaimana Kanjeng? Ini adalah kesempatan yang langka bagi Kanjeng. Kalau hamba bisa membunuh Kanjeng Kebawinarang dan dia mati, secara otomatis, sebagai adik kandung Kanjeng Kebawinarang, Kanjeng bisa langsung naik tahta menggantikan posisinya. Baik, aku setuju. Kanjeng harus menepati janji Kanjeng. Hamba harus menjadi permaisuri di Manguntur ini. Aku sih tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan suamimu, Guru? Guru? Itu bukan masalah. Sejak lama hamba tidak mencintainya. Kalau hamba bisa dengan mudah membunuh Kanjeng Kebawinara, apalagi hanya seorang guru. Tujuan hamba hanya satu, jadi permaisuri di Manguntur ini. Kurang ajar, dasar pengkhianat. Jadi Kanti juga menginginkan posisi. Awas saja, aku akan membuat perhitungan dengannya.